Halo semuanya, selamat datang lagi di akun YouTube channel aku di 3S Serba Serbi Sefri. Udah lama banget, kayaknya udah 3 mingguan kalau nggak salah aku nggak bikin video, nggak di depan kamera. Rada sedikit nervous ya, cuman aku mau bawa kabar baik. Nah video kali ini aku mau cerita tentang perjuangan memulai YouTube channelku sampai akhirnya dimonet. Yes, dimonet. Cerita awalnya nih ya. Jadi akhir Februari itu aku ujian bahasa Jerman di level B2. Karena aku udah tahu aku nggak bakal lulus B2-nya, jadi ya udahlah ya gitu. Terus awal Maret itu aku ada kepentingan harus flyback ke Indonesia. Jadi aku balik ke Indonesia dan seterusnya. Nah, pas di perjalanan itu aku jadi inget gini, oke, aku kalau misalnya nggak lulus P2 berarti kan aku harus tetap belajar nih. Ya udah deh, sekalian biar nggak hilang, aku bikin YouTube channel deh. Jadi channelnya itu tentang sharing pengetahuan bahasa Jermanku, walaupun cuma sedikit, paling nggak kan belajar sambil sharing ilmu yang aku punya kayak gitu kan. Itu ide dasarnya. Terus habis gitu awal Maret ke Indonesia, balik lagi ke Jerman. Terus awal April aku udah mulai setting untuk YouTube channelku dan seterusnya. Nah, aku pengen tuh bikin video gitu kan yang ada mukaku, terus aku ngejelasin bahasa Jerman tuh kayak gila gitu kan. Tapi, nah aku bikin video tuh sampai 3 harian, jelek semua yang harapan. Karena aku nggak biasa di depan kamera dan ini ngejelasin bahasa Jerman yang notabene aku juga masih lagi belajar kayak gitu. Setelah 1 minggu, akhirnya aku ya udah deh, daripada ribet-ribet mikirin edit mukaku yang gak jelas, ekspresi yang gak jelas dan sebagainya, akhirnya aku ubah strategi untuk belajar bahasa Jermannya. Itu aku pakai PDF. Nah, bikin PDF-nya, bikin tulisannya, terus aku record suaraku kayak gitu. Jadi video pertamaku tuh kayak gitu. Terus akhirnya aku bikin lah, startnya itu pertama kali upload video tanggal 9 April. Nah, lambat laun gara-gara corona, aku kehilangan kerjaan onlineku yang dari Indonesia. Terus habis gitu bisnis Airbnb ku juga down karena nggak ada tamu kan. Secara kan di Bali itu pariwisata, jadi kita tergantung banget sama turis. Gara-gara corona jadi nggak ada tamu, jadi oh shit, jadi gimana sih caranya dapat uang gitu. Terus belajarlah bahwa aku tahu kalau YouTube itu bisa ngasilin uang, cuman kan nggak terlalu detail. Akhirnya ya udah aku berubah, yang awalnya cuman mau sharing tentang belajar bahasa Jermanku di YouTube, goalku berubah jadi gimana caranya aku bisa mendapatkan uang di YouTube, dari YouTube. Nah, aku tetap kekeh itu pakai konten untuk belajar bahasa Jerman gitu kan. Nah, awal-awal itu dapat viewers, satu video dapat orang nonton 1 orang aja, itu yang punya bahagianya luar biasa bahagia. Habis itu dapat subscriber 1, aku tag semua teman-temanku, sahabat-sahabatku, aku bikin channel loh belajar bahasa Jerman, visit ya, tonton sama subscribe aku, bla 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 kayak gitu kan. Aku lupa, mungkin kayaknya hampir sebulanan itu aku baru punya sekitar 25 subscribers. Dan untuk bisa jadi partnernya YouTube itu kita butuh 1000 subscribers plus 4000 jam watch hours, tonton public, yang orang-orang nonton. Jadi total itu 4000. Itu kayak gimana caranya ya mau dapat subscribers 1000, dapat 1-2 aja, 2 dalam seminggu itu udah bahagianya luar biasa, gimana mau dapat 1000 gitu kan. Nah, batasan ini 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu maksimal 1 tahun kayak gitu. Nah, akhirnya ada beberapa temanku yang udah mulai YouTube sebelumnya, mereka ngasih saran, kamu join di grup YouTubers mancanegara di Facebook, kamu join grup ini gitu kan. Nah, dari grup-grup itu aku mulai dah cari di Facebook kan. Dari grup itu aku message itu ke setiap orang, aku YouTuber baru, ayo
saling bantu dan seterusnya kayak gitu kan. Terus habis gitu dari grup di Facebook akhirnya aku join di grup-grup WhatsApp. Jadi di grup itu akhirnya aku ketemu YouTuber keren di seluruh dunia, orang-orang Indonesia yang tinggal di berbagai negara di dunia. Yang akhirnya sekarang aku merasa banget bahwa punya teman baru, kayak family baru. Jadi kayak tiap hari kita kan ngobrol tuh di situ, sharing tentang YouTube harus gimana, ngapain biar jam tayangnya bagus, biar subscribernya naik dan seterusnya gitu kan. Jadi kayak ngerasa wow, YouTube ini bukan hanya sekedar apa ya, berbagi pengalaman, tapi juga kayak nambah teman, nambah sahabat buat aku. Dan banyak banget ilmu yang aku dapat dari nge-YouTube, dari cara pakai kamera, cara bikin video, cara ngedit video, cara upload, strategi ini itu gitu kan. Jadi banyak banget, luar biasa. Nah akhirnya berjalannya waktu, subscriber tuh jelek banget, paling nambah 2-3 gitu kan, pokoknya jelek banget gitu. Terus aku cari videoku berdasarkan judul yang aku tulis itu juga susah banget, nggak boro-boro ada di listnya YouTube gitu kan. Jadi itu susah banget, yang akhirnya aku udah lambat laun susah banget ya, gimana mau dapat 4.000, mau dapat 1.000 subscriber gitu kan, kayak gini aja susah gitu. Tapi karena gabung sama grup ini, ketemu orang-orang yang YouTuber pemula yang punya visi dan misi yang sama gitu kan, akhirnya terpompalah semangat ini gitu. Akhirnya aku tetap bikin video dan seterusnya, cuman aku upgrade, jadi bukan cuma belajar bahasa Jerman, akhirnya aku nge-vlog juga. Jadi kehidupan sehari aku di Jerman, sampai aku masak pun aku bikin video, pokoknya apa aja yang bisa dibikin video aku bikin video, aku masukin aja tuh di YouTube, terus aja kayak gitu. Dan itu lumayan ngebantu karena konten YouTubeku jadi lebih bervariasi, jadi orang-orang pada datang untuk nontonin, mungkin mereka nggak suka bahasa Jerman tapi mereka pengen tahu kehidupan di Jerman tuh kayak apa, kayak gitu kan. Terus mungkin mereka nggak suka dengan kehidupan sehari-hariku tapi mereka pengen lihat cara masak tuh gimana, kayak gitu. Walaupun nggak ahli, paling nggak adalah di situ gitu kan. Terus habis gitu lambat laun rada gimana ya, rada bikin semangat, dan terus banyak juga hal-hal yang kurang enak kayak gitu. Jadi ibaratnya kan YouTube ini, ibaratnya YouTube ini kan kayak sosial media ya. Jadi kita expose, dalam kasusku aku expose kehidupan pribadiku, kegiatan sehari-hariku seperti apa, belajarku seperti apa, pokoknya apa aja yang berkaitan tentang aku ada di YouTube kayak gitu. Nah itu aku banyak banget dapat komen-komen di videoku yang kurang enak di hati, kurang enak dibaca gitu, yang bikin sakit hati banget. Bahkan banyak, jangan bilang banyak deh, ada beberapa yang sampai DM aku di Instagram yang body shaming lah, pokoknya yang gak enak-enak gitu ya. Terus terutama mereka ngetawain ini jempolku ini, kata ibuku aku udah lahir dengan jempol 2, cuman seingatku kayaknya aku waktu kecil itu main pisau terus kepotong. Terus mereka yang ngetawain inilah, pokoknya yang bahas ya apa, ini kan hal-hal pribadi, aku nggak masalah karena aku memang udah lahir seperti ini, aku sempurna seperti ini, ya udah gitu kan. Cuman kadang-kadang cara mereka nanya, cara mereka ngomong itu gimana gitu ya, kadang bikin gak enak aja gitu. Tapi bersyukurnya aku bisa hadapin itu dan ngebangkitin semangat pribadi ya. Kalau mereka merhatiin jempolku yang unik ini, berarti mereka kan nonton videoku dong, ya bagus lah, paling nggak mereka nambah menit di jam tayangku gitu. So habis gitu jadi YouTuber ini nggak segampang yang kita bayangkan. Awalnya aku mikir bikin video ntar orang pada datang nontonin video viral dapat uang, nggak sama sekali. Perjuangannya tuh susah banget. Aku kurang lebih selama 2 bulan terakhir, 2 bulan atau 3 bulan terakhir, jadi aku itu yang bangun pagi jam 5 pagi, kadang aku baru selesai dengan kegiatan YouTube nih jam 11 jam 12 malam.
tiap hari hampir kayak gitu, nggak ada hari Senin sampai Jumat, tapi wah Senin sampai Minggu tuh yang selalu kayak gitu. Ini benar-benar yang perjuangan luar biasa, benar-benar berat kayak gitu kan. Terus akhirnya tanggal 27 ya, tanggal 27 kemarin, 27 Agustus aku achieve tuh 1000 lebih dari subscribersnya, udah lebih dari awal, udah dari awal akhir Juli, tapi yang 4000 jam tayang ini akhirnya sampailah di situ. Jadi aku dapat 4050 jam. Nah akhirnya aku apply gitu kan, apply untuk jadi partner si YouTube ini biar dapat iklan, biar dapat uang. Nah biasanya cerita dari orang-orang itu dari apply untuk jadi partnernya YouTube itu paling nggak butuh waktu 1 minggu sampai 2 minggu, karena kan masih proses review bla bla bla. Bahkan ada yang mereka itu ditolak, harus apply lagi 1 bulan atau 2 bulan berikutnya gitu kan. Jadi aku apply tanggal 27. Habis gitu ya udah deh, aku yang was-was, deg-degan, minggu depan aku udah monet, minggu depan udah monet, udah bisa jadi partner YouTube gitu kan, atau mungkin bisa ditolak gitu. Habis itu besok harinya aku cek tuh, pokoknya cek aja dah, kayak hampir tiap menit tuh cek gitu kan, dari saking semangatnya pengen cepet monet gitu. Aku cek oke, nggak ada. Terus aku pergilah ke toilet gitu kan. Aku biasa kalau ke toilet tuh bawa HP, balesin chat-chat yang di YouTube, apa-apa semuanya gitu kan. Tiba-tiba aku iseng aja, ada email di Gmailku pop up, selamat Anda sekarang menjadi partner YouTube. Oke. Langsung aku ke lantai 2, aku buka emailku, aku cek YouTubeku, ternyata udah di approve beneran. Aku bersyukur luar biasa, alhamdulillah banget. Dalam apply 1 hari udah di approve. 1 hari doang. Aku apply dari pagi hari sebelumnya, udah di apply pagi hari berikutnya, cuma 1 hari doang. Itu yang gemeteran, yang happy banget kayak gitu. Jadi aku mulai YouTubeku itu dari 9 April itu pertama kali video, tanggal 28 Agustus akhirnya aku dimonet. Jadi perjuangan April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Perjuangan 5 bulanku nggak sia-sia kayak gitu. Jadi bahagia banget. Terima kasih banget buat teman-teman yang selalu support aku, buat sahabat-sahabat yang selalu support aku, yang selalu ngasih motivasi, pantang menyerah untuk semuanya deh. Terus untuk partner-partner YouTubeku yang ada di seluruh dunia, aku bahagia banget, bersyukur banget karena akhirnya setelah 5 bulan channelku udah dimonet. Jadi udah dua hari ini hari ketiga udah masuk di monet, dan tiap pagi yang aku cek itu udah berapa nih naiknya, udah dapat berapa dolar kayak gitu kan. Jadi bahagia banget. Semoga buat teman-teman yang belum monet, semoga segera ikutan monet. Terus buat yang baru memulai YouTube, semangat terus kalau tujuan kalian untuk ngejar monet. Kalau cuman untuk bagi hobi ya santai aja, tapi kalau misalnya kalian pengen punya YouTube untuk ngasilin uang, terus semangat. Akan ada di titik dimana kita ngerasa give up, ngerasa capek luar biasa, tapi percaya kalau udah monet itu bahagianya luar biasa kayak gitu. Terus buat teman-teman yang belum punya YouTube dan pengen punya YouTube dan belum tahu pengen bikin konten apa, video apa, udah deh nggak usah kebanyakan mikir, langsung bikin YouTube, bikin channel. Terus besok aku nggak punya kamera, udah nggak usah pakai kamera, pakai HP ya. Pokoknya apa aja yang bisa dikamerain, kamerain. Belajar dari Google, dari YouTube gimana caranya bikin video yang oke. Terus kalau misalnya kalian nggak punya ide, yang penting mulai aja deh dulu. Misalnya pas kalian aku bingung mau ide apa, ya udah pas kalian jalan-jalan ke mall, bikin aja video gitu kan. Atau misalnya kalian lagi mau mancing ke sungai, bikin aja video. Pokoknya intinya bikin video, masukin ke YouTube, biarin itu video jalan, ngasilin menit dulu, karena perjuangan untuk mendapatkan 4000 jam tayang itu luar biasa.
kayak gitu. Terima kasih banyak, sekali lagi terima kasih banyak udah selalu support video aku, sudah selalu support aku, sudah selalu ngasih motivasi, ya ampun susahnya. Salam hangat dari Jerman, semoga kita sukses bersama, dan jangan lupa subscribe dan tonton videonya aku. Kalau misalnya ada iklan, gak usah di skip iklannya, ditonton aja iklannya, nggak apa-apa ya, penambah-nambah dolarku ya kan. Makasih banyak, vielen dank, cus.